kita harus merenungkan Alkitab. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan ini jelas sekali ya, ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan memperhatikan jalan-jalanmu. Ayat 16, aku menggemari ketetapan-ketetapanmu. Oh, saudara yang sama Tuhan. Ketika kita menghargai Alkitab, sekali lagi kita menghargainya karena isinya. Karena isinya, karena apa yang diajarkan di dalamnya. Oleh karena itu kita perlu membacanya, kita perlu merenungkannya. Kalau kita merenungkan Alkitab, sudah pasti kita harus membacanya terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mendapat manfaat dari Alkitab sekali lagi kalau kita tidak membacanya dan kita tidak merenungkannya. Karena yang terkandung di dalam Alkitab adalah kebenaran. Kalau kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang berhikmat dan apa yang bodoh, oh, ini adalah harta yang tidak ternilai. Bagaimana kita bisa menjadi berhikmat? Bagaimana kita bisa menjadi tahu apa yang baik? Nah, ini firman Tuhan. Dan kita perlu merenungkannya. Kita perlu membacanya. Ada hikmat yang luar biasa. Bahkan, kalau kita baca ayat yang ke-10, dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, Alkitab berisikan harta yang tertinggi di atas segalanya, yaitu pengetahuan akan Allah sendiri. Kita bisa mengenal pencipta kita. Kita bisa menjadi tahu tentang Bapa di sorga dari Alkitab ini. Ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita, betapa tak ternilai itu. Oh, oleh karena itu kita perlu merenungkannya, kita perlu membacanya. Nah, banyak sekali orang yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Benarkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena semua orang memiliki waktu yang sama. Dalam satu hari, waktu semua orang sama. Memang tahun kita bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang Tuhan kasih umur lebih panjang, ada yang Tuhan kasih umur lebih pendek. Tapi semua Tuhan kasih jumlah jam yang sama dalam satu hari. Oleh karena itu, apa yang mau kita pakai dengan waktu kita selama satu hari ini? Oh, hari ini kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak berguna. Apalagi di era digital. Ada suatu godaan yang begitu besar untuk menghabiskan waktu, scrolling, dan segala macam media sosial didesain untuk menyerap atensi kita. Ada alasannya kenapa kalau Anda scrolling terus di dalam sosial media itu nggak habis-habis. Itu sengaja. Karena mereka sudah tahu. Kalau misalnya mereka taruh beberapa item, terus habis, terus Anda mesti klik halaman kedua gitu untuk lihat yang selanjutnya. Nah, itu orang nggak begitu ini. Tapi kalau misalnya Anda scrolling, ada terus, ada terus, ada terus. Semua media sosial sekarang dirancang seperti itu. Kenapa? Untuk menghabiskan waktu kita. Semakin banyak waktu kita pakai di sana, maka mereka semakin senang. Dan kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu. Browsing, scrolling, sana-sini. Hal-hal yang tidak jelas. Nonton satu video, habis itu video selanjutnya lagi. Kalau Anda nonton YouTube, habis itu pasti ada video selanjutnya. Dia autoplay, kecuali Anda matikan. Langsung masuk ke video berikutnya. TikTok juga begitu. Apa segala macam yang lain. Instagram. Jadi kita disuruh masuk ke situ semua. Dan lalu kita berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Oh, tidak. 24 jam dalam satu hari. Sama bagi kita semua. Satu contoh teladan bagi kita yang luar biasa adalah Tuhan Yesus tentunya. Tidak ada contoh yang lebih baik lagi. Dan kalau Anda berpikir mestinya Tuhan Yesus ini kan Tuhan, dialah yang penulis Alkitab ya. Untuk apa dia baca Alkitab lagi? Tetapi Tuhan kita menunjukkan bahwa dia mengasihi firman Tuhan. Dan dia sering merenungkan firman Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah pribadi yang sangat-sangat sibuk. Di dalam Markus dikatakan kadang-kadang sibuknya dia sampai tidak sempat makan. Tapi dia selalu menghabiskan waktu untuk berdoa. Kadang-kadang dia berdoa semalaman. Dan kalau Tuhan Yesus doa semalaman, itu ada alasannya. Bukan lalu pagi-paginya dia tidur sudah dengan Tuhan. Ada orang yang hari ini, ya saya mau doa semalaman. Tapi dibalas besoknya tidur seharian.
Pertanyaannya, kenapa kamu nggak doa seharian aja kalau begitu? Ya. Lalu malamnya tidur, gitu kan? Tidak. Tuhan kita doa semalaman karena pada pagi harinya dia sibuk. Dia melayani orang, orang datang cari dia. Dia menyembuhkan begitu banyak orang, dia mengajar. Namun kemudian dia menghabiskan waktu untuk renungan, untuk berdoa, dan pasti dia merenungkan firman dari Bapa. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu membuat waktu untuk membaca Alkitab. Hanya dengan itulah Alkitab bisa mempengaruhi kita. Tadi saya katakan, kebenaran di dalamnya tidak akan datang ke kita lewat udara, lewat osmosis. Anda perlu membacanya. Dan membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca untuk memahami, merenungkan. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa yang bisa saya tarik dari dalam firman Tuhan ini?